Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kakak Hasna pada pembelajaran matematika. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, Kakak akan membahas tentang materi peluang. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah, dan tujuan pembelajarannya adalah, dalam materi peluang terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama ada peluang empirik, yang kedua peluang teoritik, dan yang ketiga hubungan antara peluang teoritik dan peluang empirik. Tapi sebelum membahas ketiga poin itu, adik-adik semua harus mengerti apa itu peluang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik semua pasti sering mendengar pernyataan seperti ini. Yang pertama, peluang tim basket sekolah A akan menang melawan sekolah lain sangat besar. Yang kedua, kemungkinan hari ini tidak akan turun hujan. Dan yang ketiga, peluang Indonesia mengalahkan Brazil sangat kecil. Nah, jadi apa yang dapat disimpulkan dari ketiga pernyataan tadi? Betul sekali. Jadi, peluang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa. Oke, kita langsung saja membahas ketiga poin yang telah disebutkan. Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peluang empirik. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Berapa peluang tim basket sekolah A akan menang melawan sekolah B? Nah, misalkan dalam 50 pertandingan ini, sekolah A menang 30 kali dan kalah 20 kali melawan sekolah B. Lalu, bagaimana cara mencari peluang kemenangannya? Nah, cara mencari peluang kemenangannya ini disebut dengan peluang empirik. Jadi, peluang empirik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Agar lebih paham, kita lihat simulasi pelemparan dadu berikut ini. Nah, langkah-langkah percobaannya yaitu 1. Lempar dadu sebanyak 10 kali. 2. Amati hasil yang didapat. Dan 3. Catat pada tabel di samping. Nah, adik-adik semua, silakan perhatikan simulasi pelemparan dadu berikut ini. Misalkan pada pelemparan pertama muncul angka 4, lalu pelemparan kedua muncul juga angka 4, pelemparan ketiga muncul angka 2, dan seterusnya hingga pelemparan ke-10. Nanti di sini kita akan mengetahui rasio F terhadap NP-nya. Nah, pada kolom keempat rasio hasil bagi frekuensi terhadap banyaknya percobaan untuk selanjutnya disebut dengan peluang empirik. Maka rumus peluang empirik yaitu frekuensi dibagi dengan banyaknya kali percobaan. Agar lebih paham lagi, coba adik-adik lakukan di rumah dengan langkah-langkah yang sama. Melempar satu koin sebanyak 10 kali, lalu tuliskan hasil percobaannya ke dalam tabel di samping. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada percobaan pengambilan satu kelereng dari dalam kantong yang berisi 4 kelereng berwarna hitam, putih, dan kuning, dan biru, didapatkan hasil sebagai berikut. Kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng biru 24 kali. Ini banyaknya yang muncul ya.
Kelereng hitam banyaknya muncul 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng birunya 24 kali. Nah, jika percobaan yang dilakukannya sebanyak 100 kali, maka tentukan yang pertama, peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih. Yang kedua, peluang empirik kejadian terambilnya kelereng kuning. Dan yang ketiga, peluang empirik kejadian terambilnya selain kuning. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, untuk mencari peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih. Tadi kelereng putih banyaknya munculnya 26 kali dari 100 kali percobaan yang dilakukan. Maka peluang empirik kejadian terambilnya kelereng putih yaitu dari frekuensi dibagi banyaknya percobaan. Maka tadi kan 26 kali ya, berarti 26 dibagi 100, hasilnya 0,26. Selanjutnya yang B. Yang B yang ditanyakannya peluang empirik kejadian terambilnya kelereng kuning. Sedangkan yang diketahuinya kelereng hitam 22 kali, kelereng putih 26 kali, kelereng biru 24 kali. Maka jika terambilnya kelereng kuning, dari 100 kali percobaan dikurangi 22 tambah 26 tambah 24, maka hasilnya 28 kali. Maka munculnya kelereng kuning sebanyak 28 kali. Nah, maka bisa kita cari peluang empiriknya yaitu 28 dibagi 100, hasilnya 0,28. Nah, untuk yang C, yang ditanyakannya peluang empirik kejadian terambilnya selain kuning. Maka yang selain kuning tadi berarti 22 ditambah 26 ditambah 24 sama dengan 72. Peluang empirik terambilnya selain kuning yaitu 72 per 100, 0,72. Yang selain kuning berarti hitam 22 kali ditambah putih 26 kali ditambah biru 24 kali. Hasilnya jadi 0,72. Nah, untuk yang kedua kita akan membahas tentang peluang teoritik. Apa itu peluang teoritik? Peluang teoritik dikenal juga dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Peluang teoritik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Kalau peluang empirik, frekuensi kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Nah, dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin disebut ruang sampel. Biasanya, ruang sampel ini disebut dengan S. Selanjutnya, setiap hasil outcome tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, di sini ada rumus peluang teoritik. Rumusnya yaitu NA dibagi NS, di mana PA-nya itu peluang kejadian A, NA-nya itu banyak titik sampel kejadian A, dan NS-nya itu semua titik sampel pada ruang sampelnya. Untuk memahami peluang teoritik suatu kejadian, adik-adik semua bisa lihat tabel di sini. Nah, di sini misalkan eksperimen pelemparan satu koin. Untuk satu koin itu terdapat dua sisi kan, antara angka dan gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar atau disimbolkan dengan A dan G. Maka banyaknya titik sampel pada ruang sampel yaitu ada dua, ada angka dan ada gambar. Untuk kejadiannya, berarti kejadiannya ada dua kemungkinan. Yang pertama akan muncul sisi angkanya, yang kedua akan muncul sisi gambarnya. Nah, titik sampelnya berarti ada angka dan ada gambar. Karena dalam satu koin hanya ada dua sisi saja, angka dan gambar. Banyaknya titik sampel yaitu 1, angka 1, gambar 1. Nah, peluang teoritiknya
Dari banyaknya titik sampel ini dibagi dengan ruang sampelnya. Dibagi dengan NS-nya, berarti 1 dibagi 2. Begitu pula yang penggelindingan satu dadu. Kalau satu dadu, dalam satu dadu ada 6 titik bukan? Yaitu dadu yang angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka di sini ruang sampelnya terdapat 6 titik, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kejadiannya, misalkan saat kita menggelindingkan satu dadu dan yang munculnya angka 3. Dalam satu dadu hanya ada satu angka 3. 3 saja kan? Maka banyak titik sampelnya itu 1. Dan peluang teoretiknya yaitu dari banyaknya titik sampel tadi dibagi dengan banyaknya titik sampel yang ada pada ruang sampel, atau banyaknya ruang sampel, berarti 1 dibagi 6. Nah, bagaimana dengan jika yang munculnya angka 7? Kira-kira dalam dadu ada gak sih angka 7? Tidak ada kan? Karena titik pada dadu hanya dari angka 1 sampai angka 6. Maka ketika yang ditanyakannya hasil mata dadu 7, titik sampelnya itu nggak ada atau kosong nantinya. Maka banyaknya titik sampel itu 0. Berarti peluang teoretiknya 0 dibagi 6, hasilnya 0. Selanjutnya, bagaimana jika hasil mata dadunya genap? Untuk mata dadu genap, angkanya berarti kan angka genap itu 2, 4, dan 6. Nah, di sini 2, 4, dan 6 itu banyaknya titik sampelnya ada berapa? Ada 3. Berarti nanti peluang teoretiknya banyak titik sampel dibagi dengan ruang sampelnya. 3 dibagi 6 atau kita sederhanakan jadi 1/2. Terus kalau yang hasil mata dadu prima gimana? Angka-angka prima dari angka 1 sampai 6 itu 2, 3, 5. Nah, banyak titik sampelnya berapa? Banyak titik sampelnya 3. Berarti nanti peluang teoretiknya 3 dibagi 6 atau 1/2. Nah, peluang teoretik itu dia dari banyaknya titik sampel dibagi dengan ruang sampelnya. Nah, kejadian yang memuat satu hasil atau satu titik sampel disebut dengan kejadian dasar. Sedangkan kejadian yang tidak memuat titik sampel, contohnya yang ini, yang hasil mata dadu 7, disebut dengan kejadian mustahil. Peluangnya sama dengan 0 atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi. Karena kan kalau hasil mata dadu 7 gak ada kan, mata dadu cuma dari 1 sampai 6 saja. Nah, di sini ruang sampel percobaan pelemparan koin uang logam yang mempunyai dua sisi, yaitu angka dan gambar. Kalau koin logam kan pasti hanya ada sisi angka dan sisi gambar. Jika kita melempar satu koin sebanyak 1 kali, maka kemungkinan hasilnya adalah angka atau gambar, atau ditulis dengan ini pakai tanda kurung kurawal, angka, koma, gambar, atau A, G, terus pakai tutup kurung kurawal lagi. Yang kedua, jika kita melempar 2 koin merah dan kuning misalnya, sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasilnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Jadi ketika kita melempar 2 koin secara bersamaan, maka kemungkinan koin 1 bisa angka, kemungkinan koin 2 bisa angka, atau kemungkinan koin 1-nya bisa angka, kemungkinan koin 2-nya bisa gambar. Atau lebih jelasnya, bisa kita tentukan dengan diagram pohon. Yang merah, kemungkinan kejadian koin merah hanya ada 2 kemungkinan, yaitu angka dan gambar saja. Itu untuk 1 koin. Tapi ketika ada 2 koin dengan koin kuning, maka nanti titik sampelnya yaitu angka-angka, dari angka-angka, maka nanti titik sampelnya angka-angka. Terus nanti ada angka dan koin kuningnya gambar,
maka titik sampelnya angka gambar. Ketika koin merahnya gambar dan koin kuningnya angka, maka titik sampelnya gambar angka. Lalu ketika koin merahnya gambar dan koin kuningnya gambar, maka titik sampelnya gambar-gambar. Maka di sini ruang sampelnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Selanjutnya jika kita menggunakan tabel. Jadi ada dua cara nih, ada menggunakan diagram pohon dan menggunakan tabel. Jika menggunakan tabel, kemungkinan koin kuning ada angka dan gambar kan? Kemungkinan koin merah juga angka dan gambar. Maka nanti titik sampelnya kita ambil dari sini angka, maka nanti jadi angka-angka. Terus yang ini gambar, angka, maka nanti jadinya ada angka gambar. Lalu yang ini ada angka dan gambar, nanti jadi gambar angka. Selanjutnya yang terakhir ada gambar sama gambar, nanti hasilnya gambar-gambar. Nah, titik sampel itu adalah kemungkinan yang muncul atau terjadi. Jadi nanti angka-angka. Titik sampel AA bermakna bahwa kedua koin menghasilkan kejadian sisi angka. Jadi kedua-duanya koin yang kita lemparkan mengeluarkan sisi angka. Lalu selanjutnya nih, agar adik-adik lebih paham, tadi kan sudah kita bahas ketika kita melemparkan 2 koin. Nah, ketika kita melemparkan 3 koin, bagaimana? Nah, nanti di sini ada yang kosongnya, adik-adik bisa lengkapi yang kosong-kosong ini. Misalkan yang koin merah, koin kuning, dan koin hijau. Maka nanti titik sampelnya adalah di sini kan angka, maka titik sampelnya angka. Lalu yang kedua, ketika angka, yang koin kuning juga mengeluarkan angka, tapi ketika koin hijaunya gambar, maka nanti titik sampelnya jadi angka, gambar. Berarti di sini angka, gambar. Nah, ke bawahnya kalian lengkapi ya agar lebih paham lagi. Selanjutnya ada juga dengan tabel. Di sini ada yang kosongnya juga nih. Adik-adik semua bisa lengkapi. Contohnya misalkan kejadian yang muncul pada koin merah dan kuning. Berarti kan ada 2 koin. Kalau ada 2 koin, berarti kejadian yang munculnya jadi sudah dibahas, ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Tapi ketika 1 koin yang munculnya hanya angka dan gambar, maka nanti kejadian yang muncul ketiga koin ini angka-angka tambah angka, berarti angka. Kalau misalkan yang ini angka gambar, maka nanti ketika ketiga koin ini dilemparkan bersamaan, kejadian yang munculnya angka-angka gambar, angka gambar. Nah, adik-adik semua bisa lengkapi. Selanjutnya, untuk menentukan banyaknya titik sampel, suatu eksperimen bisa menggunakan fundamental counting. Fundamental counting principle atau prinsip dasar perhitungan. Misal eksperimen 3 koin uang logam. 1 koinnya dia banyak hasil yang mungkin, ada 2 kan, angka dan gambar. Untuk koin kedua juga pasti sama, ada angka dan gambar. Untuk koin ketiga pun sama, ada angka dan gambar. Nah, nanti kita kalikan 2 dikali 2 kali 2, maka total dari titik sampelnya itu ada 8. Agar adik-adik lebih paham, mari kita perhatikan contoh berikut. Tentukan banyak titik sampel dari ruang sampel eksperimen. Yang A 2 dadu, yang B 1 koin dan 1 dadu, yang C 2 koin dan 1 dadu. Nah, untuk menjawab yang A, karena kita sudah membahas tadi, untuk mencari titik sampel itu bisa kita gunakan fundamental counting principle. Maka banyaknya hasil yang mungkin pada dadu 1 dikali dengan banyaknya hasil yang mungkin pada dadu 2. Karena kemungkinan pada dadu 1 dan 2 itu pasti ada 6 kemungkinan.
maka nanti 6 dikali 6 sama dengan 36. Maka banyak titik sampel dari 2 dadu adalah 36. Selanjutnya yang 1 koin dan 1 dadu. Banyak hasil yang mungkin pada 1 koin dikali dengan banyak hasil yang mungkin pada 1 dadu. Banyak hasil yang mungkin pada 1 koin kan 2 angka dan gambar. Dan yang dadunya ada 6, maka nanti dikali 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka banyaknya titik sampel dari 1 koin dan 1 dadu adalah 12. Selanjutnya yang C, 2 koin dan 1 dadu. Maka untuk menghitung titik sampelnya, banyaknya yang mungkin pada koin 1 dikali banyaknya yang mungkin pada koin 2 dikali banyaknya yang mungkin pada 1 dadu. Maka 2 dikali 2 dikali 6 hasilnya 24. Untuk contoh yang kedua, ada sebuah dadu digelindingkan sekali. Berapa peluang kejadian mata dadu kelipatan 3 dan mata dadu bukan kelipatan 3? Nah, pertama, ruang sampelnya berjumlah 6. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlahnya ada 6. Mata dadu kelipatan 3, titik sampelnya itu ada 3 dan 6. Maka jumlahnya 2. Rumus peluang teoritik yang kita ketahui tadi atau peluang kejadian, maka NA dibagi NS, di mana NA-nya ini banyaknya kejadian yang mungkin dan NS ini banyaknya ruang sampel atau titik sampel pada ruang sampel, yaitu 2/6 sama dengan 1/3. Yang kedua, mata dadu bukan kelipatan 3. Untuk yang bukan kelipatan 3 berarti artinya 1, 2, 4, dan 5. Maka nanti NA-nya itu 4. Dan peluang kejadiannya didapat 4 dibagi 6, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2/3. Selanjutnya, apa sih hubungan peluang teoritik dan peluang empirik? Nah, contohnya, suatu ketika Amelia, Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk menemukan peluang empirik suatu percobaan. Mereka melakukan percobaan dengan menggelindingkan 1 dadu sebanyak 120 kali. Mereka membagi tugas untuk mencatat kemunculan mata dadu hasil penggelindingannya. Nah, Amelia bertugas mencatat mata dadu 1 yang muncul, Budi mata dadu 2 yang muncul, Citra mata dadu 3 yang muncul, Dana mata dadu 4 yang muncul, Erik mata dadu 5 yang muncul, dan Fitri mencatat mata dadu 6 yang muncul. Lalu dimisalkan hasil percobaannya itu dimasukkan ke dalam tabel. Untuk Amelia, ternyata banyak yang muncul mata dadu 1 itu ada 19 kali dari 120 kali percobaan. Maka peluang empiriknya, banyaknya muncul mata dadu dibagi dengan banyaknya percobaan, atau 19/120. Hasilnya 0,158. Begitu pula yang Budi, Citra, Dana, Erik, dan Fitri. Hasilnya nanti 0,166, 0,175, dan seterusnya. Itu untuk peluang empiriknya. Lalu untuk menghitung peluang teoritiknya, hasilnya 1/6, karena banyaknya mata dadu 1 hanya 1 dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu 1-6, hasilnya 0,16. Ternyata jika kita amati antara peluang empirik dan peluang teoritik, peluang empirik ini angka-angkanya mendekati ke angka 0,16. Jadi hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritik yaitu ketika nilai peluang empiriknya akan mendekati nilai peluang teoritiknya masing-masing. Nah, bagaimana adik-adik semua? Sudah paham bukan tentang bab peluang?
Nah, bagaimana adik-adik? Cukup mudah kan? Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.